Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Burhan di channel YouTube saya Burhan Farm. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, di video kali ini saya akan sharing atau berbagi tentang apa yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan pemangkasan untuk pembuahan. Baik, seperti yang teman-teman lihat di sini adalah pohon anggur impor saya jenis Taldun. Dan ini batangnya sudah lumayan besar. Untuk pohon ini umurnya kurang lebih 1,5 tahun dan belum pernah berbuah. Jadi ini kali pertama saya akan membuahkan pohon anggur impor saya jenis ini, yaitu jenis Taldun. Baik, sebelum kita melakukan pemangkasan pada tanaman anggur kita harus membentuk cabang primer, sekunder, dan juga tersier. Jadi di sini saya menggunakan tunas air untuk membentuk cabang tersier. Jadi seperti yang teman-teman lihat, setelah saya melakukan axle break atau saya pangkas ujung dari cabang tersier, dan setelah saya pangkas, cabang tersebut mengeluarkan bunga. Tapi saya akan membuang bunga ini supaya nutrisinya itu bisa tersimpan di dalam batang yang saya pelihara. Jadi kita bisa melakukan axle break dengan cara kita menyisakan 25-30 daun untuk pembentukan cabang tersier, supaya nantinya nutrisi yang kita berikan itu tersimpan di dalam batang anggur tersier kita, supaya ketika nantinya kita melakukan pemangkasan pembuahan pada tanaman anggur kita bisa mengeluarkan bunga dan juga bisa berbuah. Jadi di sini saya menggunakan tunas air untuk pembentukan cabang tersier. Jadi kita ketika membentuk cabang tersier, kita bisa menghilangkan atau memotong tunas air yang muncul atau yang tumbuh pada batang tersier, atau kita bisa menyisakan atau memelihara tunas air satu daun saja. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pemangkasan pembuahan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi untuk yang pertama, kita bisa memberikan pupuk kandang 1 bulan sebelum kita melakukan pemangkasan. Untuk yang kedua, kita bisa melakukan penggemuran tanah di sekitar tanaman anggur kita. Dan yang selanjutnya, tentunya kita harus memberikan pupuk untuk pembuahan, yaitu biasanya saya menggunakan pupuk NO3 putih, MKP, karatin boron, atau biasanya juga saya menggunakan pupuk blower. Jadi yang selanjutnya, sebelum kita melakukan pemangkasan pada tanaman anggur kita, sebelumnya kita harus menyirami tanaman tersebut. Dan selanjutnya, ketika kita melakukan pemangkasan cabang tersier untuk dibuahkan, kita bisa melakukan pemangkasan pendek ataupun panjang. Jadi ketika kita melakukan pemangkasan pendek, kita bisa menyisakan 2-3 bud atau 2-3 mata tunas. Lalu kalau kita melakukan pemangkasan sedang, kita bisa menyisakan 4-8 mata tunas. Sedangkan kalau pemangkasan panjang, yaitu menyisakan 11 atau lebih bud atau mata tunas. Jadi di sini saya sedang membuang tunas air yang tumbuh di batang tersier. Jadi kita bisa membuang tunas air atau kita bisa memelihara tunas air. Kalau kita mau memelihara tunas air, kita bisa menyisakan 1 daun saja, 1 atau 2 juga boleh.
Baik, untuk memisahkan satu daun seperti ini. Jadi kita bisa memisahkan satu daun saja, dan kita bisa juga membuang sulurnya seperti ini. Jadi kita bisa memelihara tunas air, dan juga kita bisa membuang sulur yang tumbuh pada batang tersier tanaman anggur kita. Jadi di sini untuk batang tersier anggur saya itu lumayan besar. Jadi untuk kelebihan batang tersier yang besar adalah nanti ketika muncul buah pada batang tersebut, buahnya itu bisa besar-besar dibandingkan dengan batang tersier yang berukuran kecil. Dan untuk pemangkasan pembuahan, kita bisa melakukan pemangkasan pembuahan pada bulan Maret atau April, dan juga pemangkasan yang kedua untuk pemangkasan pembuahan kita bisa melakukannya pada bulan Juni atau Agustus. Jadi setelah kita melakukan pemangkasan pembuahan, kita tetap harus merawat tanaman anggur kita, yaitu kita harus menyirami secara rutin, lalu kita juga harus memberikan pupuk, dan juga kita mesti harus melakukan pencegahan atau pengendalian hama, baik itu jamur ataupun serangga yang mungkin bisa menyerang tanaman anggur kita. Jadi kita harus tetap memelihara dan merawat tanaman anggur kita setelah melakukan pemangkasan, supaya tanaman anggur kita tetap sehat dan nantinya bisa berbuah secara maksimal. Baik teman-teman, mungkin cukup untuk video kali ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.